Pemirsa, Provinsi Bali menjadi yang pertama melaksanakan acara Bulan Bung Karno di Indonesia. Penyelenggaraannya pun sudah menginjak tahun keempat. Di tahun 2022 ini, perayaan Bulan Bung Karno mengambil tema Adicita Danukerti, menstanakan air dalam diri sebagai refleksi kepemimpinan Bung Karno. Selain itu, praktik kepemimpinan Bung Karno yang transglobal saat ini dapat ditemukan di Bali melalui visi Nangun Satkerti Lauka Bali. Porpri Provinsi Bali, Ana Agung Gede Oka Wisnumurti mengatakan, praktek kepemimpinan Bung Karno saat ini dapat ditemukan di Bali sebab kepemimpinan Bung Karno adalah kepemimpinan yang transglobal. Praktek kepemimpinan tersebut diturunkan dalam visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Lauka Bali berlandaskan ajaran Trisakti Bung Karno, yakni berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pola pemikiran Bung Karno yang visioner tersebut diwujudkan dan diimplementasikan dalam bentuk nyata di Bali. Sebab Bali cocok membangun sebuah pola pemikiran pemimpin yang transglobal karena Bali di satu sisi berbasis adat, budaya, agama, dan alam. Di sisi lain, Bali juga sebagai tempat pariwisata dunia. Nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Karno dalam bentuk Trisaktinya, serta konsep Pancasila yang dijalankan sekarang, praktiknya dapat dilihat dalam visi pembangunan daerah Bali, Nangun Satkerti Lauka Bali. Praktek kepemimpinan Bung Karno itu saat ini ada di Bali. Ada di Bali. Ada di Bali. Alasannya apa? Yang pertama, kepemimpinan Bung Karno itu adalah kepemimpinan yang transglobal. Jadi tidak lagi kepemimpinan transformatif. Jadi sekarang tren kepemimpinan yang sedang berkembang dalam dunia akademik adalah tren kepemimpinan transglobal. Dan kepemimpinan transglobal itu sendiri sudah dipraktekkan oleh Bung Karno. Dengan kita lihat dalam sidang BPUPKI misalnya, di mana Bung Karno mengusulkan ada gagasan tentang nasionalisme, gagasan tentang internasionalisme, gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan, dan gagasan tentang bagaimana kita sadar bahwa Indonesia itu memiliki kebudayaan alam yang berbeda dengan yang lain. Dan kemudian itulah yang menjadi Pancasila. Pancasila ketika itu adalah salah satu ideologi alternatif. Ia tidak menggunakan ideologi komunis, ia tidak menggunakan ideologi kapitalis, ia tidak menggunakan ideologi sosialis, tetapi kita punya ideologi yang disebut dengan Pancasila. Ini adalah pola pemikiran yang sangat visioner. Nah, itu sekarang diturunkan ke dalam visi Satkerti Lauka Bali. Apa itu? Berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selain relevan dengan perkembangan zaman, ajaran Bung Karno mengandung nilai-nilai yang tembus zaman, bisa diaplikasikan oleh penerus bangsa untuk membangun negara, menyejahterakan masyarakat, serta memberikan landasan untuk eksistensi bangsa. Ide dan gagasan Bung Karno harus terus digelorakan dan dikebumikan di Bali dalam rangka mewujudkan Bali era baru yang ujungnya mensejahterakan masyarakat Bali. Sukma, Bali TV.